Tamsil. 3 tamsil orang mukmin menurut Rasulullah. Tamsil itu apa, Bu? Ya, tamsil itu dari islun, masalah, apa artinya? Di sini ada ya. Ya, perumpamaan. Atau di dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa itu kan dari bahasa, ada bahasa Arab, nanti ibu belajar ilmu nahwiyah, kemudian ilmu sorof untuk memahami Al-Quran, hadis, nanti ada fan yang lainnya seperti ilmu mantiq, ada ilmu ma'ani, ilmu balaghah, ilmu badi, nanti ilmu bayan, semuanya untuk memahami kosakata Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam pembahasan Al-Quran maupun hadis ada yang disebut dengan tamsil. Tamsil yang Allah dan Rasulullah sebutkan untuk memperumpamakan. Seperti kalimat begini, orang kafir seperti mayat hidup dalam Al-Quran ya. Kafir, mayat hidup. Atau kalimat seperti diungkapkan oleh orang jahiliyah, antika misli rohri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Bukan, sebenarnya maksud nama untuk menceraikan, yaitu zihar namanya. Nanti turun hukum zihar ya. Hukum zihar nanti turun. Atau seperti anta kan nujum, engkau seperti bintang. Biasanya ini nujum bobohan ya. Gitu. Kalimat kap itu seperti, dalam ilmu badi disebutnya dengan istilah ada tasbih namanya. Ada tasbih, huruf untuk memperumpamakan begitu. Nah, di sini kebetulan belajar bahasa Arab ya. Durusullah Arabiyah dan Ghairil Natiqin. Ini ada beberapa buku ya. Ini yang buat teman saya nih, Elvia. Ya. Ada 4 buku. Saya juga menulis 1 buku. Hanya tulisan saya itu untuk tingkat awam sekali, untuk anak-anak SD, anak SD dan anak SMP. Saya buatkan dasar-dasar bahasa Arab. Di sini Rasulullah SAW dalam hadisnya, orang mukmin itu diperumpamakan ada 7 misil sebetulnya. Ada 7 perumpamaan, hanya waktunya tidak akan cukup. Sampai jam berapa, Bu? Setengah 11. Jam 9 lebih 50 ya? Berarti 10 menit lagi ya? Jam setengah 11, berarti 1 jaman ya? Cukup. Lebih juga nggak, Pak? Jangan lama-lama, hanya sebentar aja. Ya. Saya baru pulang dari Pamongkok, soalnya dari subuh. Dari Tasik, pengajian kemarin Tasik, lanjut Pangandaran lanjut ke Pamongkok tadi subuh sampai di Umi Kusum. Ibu-ibu sama, Umi Kusum. Dari Umi Kusum Pamongkok langsung ke sini. Nanti jam 1 di Masjid Nur At-Taqwa, yang belakang SD Plus. Ya, Burujul, masih Burujul. Nanti jam 4-nya di Piade sampai malam. Malamnya lanjut di malam minggu di Banjaran subuh ke sini lagi, nanti hari Minggu langsung ke Cipatat ya, di Banjaran ya. Cipatat, sana ada pesantren. Sampai lumayan ya. 7 perumpamaan ini saya bacakan dulu ya, nanti kita jelaskan. Pertama, orang mukmin seperti pohon kurma. Nanti kita jelaskan apa maksudnya. Yang kedua, orang mukmin seperti emas. Sampai Nabi menyebutkan al-mar'ah az-zahab. Apa maksudnya? Perempuan adalah emas. Wa tazinu biz-zahab. Dan perempuan senang sekali dengan emas, tapi tidak senang dengan emas-emas. Ini yang kita bahas ya. Mukmin seperti pohon kurma, 2 mukmin seperti emas, 3 mukmin seperti lebah. Lebah, engang, gitu. Nyiruan kabur, ada nyanyinya, nyiruan kabur. Kemudian yang keempatnya, orang mukmin seperti tanaman, apa itu teh? Yang nyanyi ilalang itu siapa?
Ilalang siapa itu? Ya Bustami ya bukan ya? Ya. Itu mukmin seperti ilalang. Apa maksudnya ilalang ya? Kenapa Nabi mengungkapkan mukmin kita itu seperti ilalang? Benar ilalang ya? Ya, gitu. 5 mukmin seperti mir'ah. Apa mir'ah teh? Cermin ya, kaca. Kaca mah jujaj, kaca. Mir'ah cermin. Makanya ada tamsil nanti. Al mar'ah kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin, begitu ya, cermin. Dalam hadis disebutkan bahwa akhir zaman itu laki-laki 1 berbanding 50 perempuan, dan 1 laki-laki diperebutkan oleh 40 perempuan. Sampai di akhir zaman itu 1 laki-laki didampingi 40 perempuan. Ya, itu akhir zaman, saking kacaunya. Mir'ah, cerminan, artinya suatu tempat cerminan baik buruknya tergantung cerminan perempuan. Kalau perempuannya suka membuka aurat, kemudian pakai celananya di atas lutut, nah itu gambaran penduduk tersebut sudah tidak benar. Buat laki-laki kan bingung, tidak dilihat dam juga ya. Jadi tinggal di lebar gitu. Itu mir'ah namanya. 6, mukmin seperti kal jasadil wahid kata Nabi. Seperti satu anggota tubuh itu mukmin. Begitu. Kalau sakit gigi semuanya kerasa ya, kepala kerasa, terus badannya dari kaki juga norok dari gigi padahal ya, dari kepala sama tidak sama, dari cangkeng hingga sama. Jadi artinya kalau satu orang sakit semuanya merasakan, itu orang mukmin. Jangan mau puas, yang mau puas mah munafik kata Nabi ya. Itu nomor 6. Nomor 7, mukmin seperti bangunan. Sudah pernah mendengar mungkin ya. Mukmin seperti satu bangunan yang kokoh begitu. Udah mungkin sampai sini aja ya karena udah dijelaskan ya. Kita jelaskan satu persatu. 3 aja ya. Jadi pohon kurma, emas dan lebah itu saja dulu. Karena panjang-panjang hadisnya. Pertama yang akan kita bahas tentang filosofi pohon kurma. Pertama hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari, Al-Qur'annya surat Ibrahim ayat 24-25. Itu ayat Al-Qur'annya. Ibrahim 24-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan. Tidaklah kau memperhatikan kaifa daraballahu, bagaimana Allah membuat perumpamaan. Nah, di sini nih belajar bahasa Arab nanti. Kalimat daraba itu muradif. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan satu kalimat tanpa memperhatikan siapul kalam begitu. Jadi menerjemahkan bahasa Arab itu nanti disesuaikan dengan siapul kalam namanya. Daraba artinya apa, Bu? Memukul. Ya. Itu doroba. Berbeda dengan doroba diartikan dalam Al-Quran, fa'idha dorobtum, apabila kalian memukul, gitu bukan? Bukan. Doroba di sana safar namanya. Apabila kalian safar, kemudian silakan lakukan jamak qashar begitu. Ya. Jamak qashar. Makanya ketika ibu umroh atau haji bisa melaksanakan jamak qashar, nanti si fiturnya tenang, ya, tidak diburu-buru ya, gitu. Sedangkan dalam Quran surat Ibrahim, doroba di sini diterjemahkan, mafhum maknanya adalah perumpamaan. Doroba. Bagaimana Allah menetapkan sebuah perumpamaan? Kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Sebuah kalimat yang indah, kata Allah, seperti pohon yang indah. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Oleh Allah dijelaskan, asluha sabitun. Pohon yang baik itu adalah suatu pohon yang akarnya kuat. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya
menjulang ke langit begitu ya. Oh, ada pertanyaan ketika Ibnu Abbas memberikan pertanyaan begini. Kata Ibnu Abbas, seandainya kalian melihat suatu pohon kemudian pohon itu ngajeng-jeke. Ini waktu saya ceramah di Jakarta itu sulit sekali menghilangkan bahasa Sundanya. Jadi ketika kita melihat suatu pohon dan pohonnya itu tumbang, yang salah apakah anginnya yang besar atau apa? Salah. Akarnya yang rapuh begitu. Jadi akarnya yang rapuh, jangan menyalahkan angin. Gitu. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya, dahan-dahannya itu menjulang ke langit. Apa maksud cabangnya? Apa maksud akarnya? Gitu kan? Tu'ti ukulaha kullahin. Pohon yang baik itu adalah setiap saat mengeluarkan, menumbuhkan buah-buahan dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Begitulah Allah memperumpamakan kalian agar kalian berpikir. Jadi mukmin seperti pohon yang akarnya kuat, kemudian cabangnya, dahan-dahannya menjulang ke langit, tiap saat mengeluarkan, menumbuhkan buah-buahan, begitu. Kemudian, ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW membuat tebak-tebakan dengan sahabat. Ya. Jadi tebak-tebakan itu sunnah, sunnah tebak-tebakan. Bukan dalam artian ada candaan sedikit. Kata Nabi begini dalam riwayat Imam Al-Bukhari, akhbiruni an syajaratin tushbihu aw karrajulil muslimi. Kata Nabi SAW begini, coba kita tebak-tebakan, kata Nabi. Ada satu pohon ini persis seperti keadaan seorang mukmin. La yatahattu waraquha. Pohon ini si daunnya tidak mudah rontok begitu. Daunnya pun kuat, kata Nabi. Tu'ti ukulaha kullahin. Pohon ini tiap saat itu berbuah, kuat akarnya, pohonnya juga menjulang tinggi dan kuat, gitu. Tidak mudah untuk roboh ketika angin menghantam. Waktu itu di riungan tersebut ada Ibnu Umar. Ibnu Umar masih kecil, umurnya juga masih 7 tahun 8 tahun. Kata Ibnu Umar yang masih kecil, fawaqa'a fi nafsi annahan nahlah. Aku mengira bahwa pohon itu adalah pohon kurma, hanya tidak mau menyebutkan Ibnu Umar itu. Kenapa tidak mau menyebutkan? Kenapa? Karena malu di hadapan senior. Ini salah satu adab ya. Jadi meskipun kita tahu, itu kita sewaktu-waktu tidak boleh untuk mengucapkan karena melihat ada para senior seperti Abu Bakar, Umar, itu kan, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit dan yang lainnya. Pada saat itu Abu Bakar, Umar tidak berkata apapun dan para sahabat yang lain mengira ini adalah pohon yang langka, gitu kan, kata para sahabat. Kata para sahabat yang lain ini adalah pohon-pohon yang memang pohon ini belum pernah kita lihat. Kemudian kata Nabi SAW, kalian jangan berpikir kemana-mana. Pohon yang aku maksud adalah pohon kurma. Berarti yang benar siapa? Ibnu Umar ya. Ibnu Umar. Cuma Ibnu Umar tidak menyebutkannya. Kenapa mukmin seperti pohon kurma? Di sini disebutkan pertama, para ulama menjelaskan salah satunya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari di syarah kitab Sahih Bukhari itu salah satunya adalah Fathul Bari. Yang pertama, filosofi pohon kurma di mana Allah menyebutkan akarnya kuat, yang dimaksud adalah akidah, begitu. Akidahnya kuat. Apa yang dimaksud dengan akidah? Yang dimaksud dengan akidah di sini adalah ucapan yang baik. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang baik? Ucapan yang baik di sini adalah kalimat la ilaha illallah, gitu. Jadi akarnya kuat, ucapan yang baik yang kuat, maksudnya tauhid, akidah. Jadi poin pertama, pendidikan yang pertama yang harus kita berikan kepada anak-anak adalah akidah. Ada Stephen R. Covey ya, yang di Jerman itu peneliti
yang mumi itu ya. Kemudian beliau meneliti bahasa-bahasa sampai pernah meneliti di Indonesia, meneliti beberapa lagu ya. Tapi terlepas apakah lagu ini cocok atau tidak, hanya ternyata ada misionaris lagu-lagu orang kafir yang dimasukkan kepada Islam. Hanya kita tidak sadar. Kalau tidak salah saya baca dalam buku tersebut ada 5 lagu. Dan 5 lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak. Contohnya apa Bu? Ada yang tahu? 1 lagu Walonku ya. Ternyata itu dari orang kafir ternyata ini misionaris. Tapi dah indah ya. Walonku ada 5. Warnanya apa saja lupa warnanya. Terus yang meletus warna apa? Hijau. Kenapa tidak merah ya? Gitu. Padahal hijau itu orang kafir tahu. Hijau itu, kodro itu adalah lambang Islam, harus dihancurkan. Hanya kita tidak tahu ya. Gitu. Hanya kita tidak tahu. Itu saya waktu di S1 pernah meneliti sebuah paper tentang lagu-lagu, ada 5 lagu. 2 anak gembala ya. Gimana ini? Nah itu yang si, ya itu aku adalah anak gembala. Anak gembala itu siapa? Muhammad. Anaknya Yesus. Aku adalah anak Yesus. Itu sebetulnya. Itu misionaris mas. Enak dinyanyiin. Naik ke puncak gunung. Kemudian yang dilihat apa? Kiri kanan Lihat saja banyak lihat pohon saja banyak pohon cemara. cemara. Itu lambang apa? Lambang Pohon. iya, lambang Nasrani, pohon cemara yang berbentuk seperti segitiga. Kau tahu tidak segitiga itu lambang apa? Itu lambang murtad. Segitiga itu. Makanya lambang kemurtadan ini dipakai oleh kaum Nasrani untuk memasukkan ke dalam akidah-akidah Islamiyah, yaitu diadakannya acara-acara ulang tahun. Di sini mungkin masih ada, maaf kalau tersinggung ya, menjelaskan ya. Gitu. Ulang tahun biasanya identik dengan apa? Tiup-lilin. Kamu tahu nggak sejarah tiup-lilin itu apa? Kenapa harus ada api? Pertama kali yang menciptakan ulang tahun itu adalah Semiramis. Siapa Semiramis? Semiramis itu ibu plus istrinya Namrud. Kenapa ibu plus istrinya Namrud? Karena satu-satunya sejarah pertama yang menikahi anaknya adalah Semiramis. Begitu. Siapa ibunya Namrud? Ibunya Namrud itu adalah cucunya Nabi Nuh. Gitu. Jadi Namrud itu anak-anaknya cucunya Nabi Nuh. Dinikahi oleh ibunya sendiri. Pada saat itu diadakanlah suatu acara-acara di mana Semiramis dan Namrud mengadakan satu acara yang disebut dengan hari kelahiran, yang disebut dengan ulang tahun. Sejarah pertama itu di sana. Gitu. Kemudian kenapa ada api? Karena di sana juga muncul dewa api. Siapa pun dewa api? Sejarahnya dari mana? Dewa api itu adalah Namrud. Beliau itu adalah dewa api. Karena kecerdasannya, kepintarannya. Maka setiap ulang tahun harus ada api dengan istilah tiup lilin. Kemudian pakai peci, bukan peci non? Stop ya. Itu lambang kemurtadan. Begitu. Hanya kita tidak sadar. Tidak sadar ya? Ada di sini yang masih ulang tahun? Dengan bangganya ya ulang tahunnya. Makanya kalimatnya la'allakum tatazakkarun itu kata Allah agar kalian berpikir. Kita diberikan otak untuk berpikir, bukan untuk melawan Al-Quran. Itu ya, itu adalah kuncinya. Karena agar kita berdoa itu nyambung, disebut dengan ittisalu doa. Berdoa itu harus bersambung. Jangan sampai begini, kita berdoa di acara maksiat. Kalau ulang tahun maksiat, kita berdoa, ya Allah semoga anakku panjang umur dan semoga
berkah rezekinya, tapi acaranya acara laknat mungkin tidak. Nah, sejarah panjang umur juga itu dari iblis yang diresmikan pada saat itu oleh setelah Raja Namrud yang membawa patung-patung ke kota Mekah pada saat itu di Babilonia. Nah, pada saat itulah berprinsip ketika umat Islam menetapkan bahwa setiap manusia memiliki umur ajal yang sudah ditetapkan, maka mereka menentangnya. Menentang karena iblis pun panjang umur. Makanya ada 7 permintaan iblis kan. Sudah tahu itu semuanya? Belum ya? Belum. Ya kalau belum nanti sama ustaz yang lain aja ya. Ya, namanya Talbisul Iblis. Saya sudah menjelaskan. Di YouTube juga banyak, jangan lupa subscribe aja dan like ya. Dan sehari. Ya. 7 permintaan iblis sebelum iblis tersebut diusir di surga. Namanya Azazil kan, yang pertama kali didiamkan di surga ya. Yang setelah Nabi Adam diciptakan disuruh sujud tapi tidak mau bersujud, akhirnya iblis diusir. Nah, sebelum diusir iblis meminta 7 permintaan yang diizinkan. Salah satunya meminta panjang umur. Begitu. Diresmikan waktu itu di Babilonia dengan acara ulang tahun untuk menentang Islam bahwa kita pun bisa panjang umur, makanya selamat panjang umur. Kata panjang umur ada iblis. Kata manusia yang meminta panjang umur kata sama dengan gitu. Coba pahami Bu ya. Pahami sedikit. Inilah kajian. Kita harus membedah semuanya. Ya. Ini namanya kajian. Jadi jangan sampai kita terbawa arus oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena Allah pun menjelaskan. Pertama, walang tardo angkal Yahudu wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan tinggal diam sampai kita mengikuti milah, bukan agama. Awas. Yahudi Nasrani itu membiarkan kita silakan agama Islam, tapi milahnya, tata caranya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Makanya datang hadis dari Rasulullah, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Gitu. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum yang diserupainya. Ulang tahun di mana, Bu? Di Islam, di kafir. Kafir itu. Makanya berhenti. Kalau mau ulang tahun tiap hari aja, ulang hari. Itu aja, doakan tiap hari. Begitu aja. Gak usah ulang tahun. Ya, jadi orang yang ulang tahun tasyabuh namanya, dilarang bertasyabuh. Haram hukumnya tasyabuh. Kedua, iltibas. Iltibas itu mencampur adukan. Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan batil. Awas hati-hati. Hak dan batil tidak boleh dicampurkan. Bahaya. Bu, baca Quran bagus tidak? Kalau baca Qurannya sambil joget-joget pakai musik, khalwat iman bagus tidak? Tidak, itulah iltibas namanya. Mencampur adukannya hak dan batil. Nah, makanya di sini kuatkan dulu akar pohon kita. Apa maksudnya? Akidah. Apa akidahnya? La ilaha illallah. Para ulama menjelaskan makna la ilaha illallah itu ada 4. Kenapa harus tahu makna? Karena kata Rasulullah, nanti di akhirat dan di alam kubur ada orang yang ditanya. Pertanyaan alam kubur itu ada beberapa pertanyaan. Pertama, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma ra'yuka fi hadzal rajul. Apa pendapatmu tentang orang ini? Kata malaikat Munkar dan Nakir. Maksudnya Rasulullah ya. Kemudian nanti ditanya, ma makna la ilaha illallah. Apa menurutmu tentang kalimat la ilaha illallah? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dicatat sekarang. Nanti amanat ke anak, kalau ibu meninggal, sisipkan jawabannya di kain kafan ya. Nanti ketika ditanya oleh malaikat, ini roh tidak bisa ya, tidak begitu maksudnya. Bukan. Ada 4 makna la ilaha illallah. Pertama, la ma'buda illallah. Aku tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, itulah maknanya. Aku tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kemudian maknanya adalah seperti makna yang pertama, bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Kemudian
tidak ada yang memberi manfaat, memberi mafsadat, memberi kemuliaan kecuali Allah. Jadi sifat baik buruk itu Allah yang memberikan kepada kita, yang disebut dengan qada dan qadar. Kemudian tidak ada yang memberi hidayah kecuali Allah. Kemudian yang terakhir, tidak ada tempat bergantung dan meminta kecuali kepada Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Makanya kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah ditaksis fi akhiri hayatihi dakhulal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah terutama di akhir hidupnya, maka dijamin masuk surga. Paham maksudnya? Nah, ini yang pertama. Jadi lawan tauhid itu apa? Musyrik. Lawan tauhid itu adalah musyrik. Musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dalam Quran surat An-Nisa 48 ya. An-Nisa 48. Kemudian filosofi kurma, pohon kurma, para ulama menjelaskan bahwa batang pohonnya kuat. Yang dimaksud dengan batang pohon yang kuat ini adalah ibadahnya jelas. Ini Bu, dalam ibadah itu ada kaidah Bu. Gini, dunia dan atau muamalah ya, muamalah dan ibadah itu ada kaidah. Kaidah ibadah itu adalah al aslu fil ibadati at-tauqif awit tahrim. Itu kaidahnya. Pokok asal dalam ibadah itu adalah diam, tidak mengerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan. Begitu ya. Bu, salat zuhur boleh tidak 3 rakaat? Tidak. Kenapa? Ada Tidak ada perintahnya. Diperintahkannya berapa? 4. 4. Kalau safar berapa? 2. Ya, gitu. Itu perintahnya. Jadi tidak boleh mengerjakan ibadah sampai harus jelas dulu dalilnya. Begitu. Ini kaidah ibadah namanya. Ibadah. Jadi ketika ibu mau ibadah harus jelas dulu dalilnya, perintahnya, dan tidak. Begitu. Jangan banyak beramal, jangan banyak beribadah, nanti oleh Allah diancam. Haba mansura, ancamannya dalam surah Al-Furqan. Apa haba mansura itu? Nanti di akhirat akan banyak sekali orang yang beribadah, tapi tidak diterima sedikit pun oleh Allah. Akan kami jadikan debu yang berterbangan. Begitu. Rugi ya. Banyak ibadah tidak diterima, mau tidak? Tidak. Begitu. Hati-hati. Jadi poin pertama, kaidah dulu nih Bu. Inti dari ibadah itu adalah dalil, harus dipertanyakan begitu. Ya. Salat tasbih ada tidak? Tidak. Hadisnya. Ada. Ada hadisnya. Ya. Ibu bisa baca di tulisan saya. Salat tasbih itu kan salah satunya membaca tasbih sebanyak 300 kali dalam satu rakaat. Dilaksanakan 4 rakaat. Ya. Pahalanya itu akan dibangunkan istana di surga dan cukup dengan sholat tasbih, tidak usah umroh dan haji karena pahalanya sudah cukup dengan sholat tasbih yang 4 rakaat. Itu hadisnya mau tuh palsu ya, gitu. Jadi harus hati-hati, palsu itu hadis palsu. Ibu mau dikasih uang palsu? Ya. Emas palsu mau? Ya. Ya. Jangan mas palsu, mas laba-laba juga nggak mau ya. Mas asli. Ya, ini mas asli ya. Begitulah ibadah. Jadi berhati-hati. Nah ini catatan kita nih dalam ibadah. Al-aslu fil ibadat at-tahrim atau at-tauqif. Jadi harus diam menunggu dalil. Kenapa ibu sholat zuhur 4 rakaat? Karena diperintahkan. Kenapa ibu harus sedekah dan zakat? Diperintahkan. Kenapa ibu harus besar-besar mengeluarkan uang pergi haji dan umroh? Ada perintahnya begitu. Selama tidak ada perintahnya jangan dilakukan. Ini merupakan at-tauqif. Itu dalam memahami konsep ibadah. Kalau konsep muamalah bebas, sebaliknya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Ini konsepnya. Jadi sudah diberikan konsep-konsep oleh para ulama. Ya. Pokok asal dalam muamalah itu bebas. Ya. Bebas. Mau melakukan apapun bebas. Silakan. Sampai ada dalil yang melarangnya. Begitu. Kalau ibadah harus ada dalil yang memerintahkannya.
Kalau muamalah harus ada dalil yang melarangnya. Bebas kita melakukan apapun sampai ada dalil yang melarang, baru kita berhenti begitu. Jangan kebalikannya, itu salah konsepnya. Bu makan pisang hukumnya apa? Makan pisang, makan mangga, makan anggur hukumnya apa? Boleh ya? Kenapa boleh? Karena tidak ada larangan, begitu. Paham tidak? Oh, kenapa enggak makan daging babi? Karena dilarang, ada larangannya. Warimat alaikumul maitata wadama walahma khinzir. Wa'udzubillah liwirilah. Karena ada larangan, kita berhenti tidak melaksanakan, tidak mengerjakan. Karena tidak ada larangan, kita lakukan begitu. Itu muamalah. Ada orang jahiliyah waktu itu berdagang. Dagangnya berbeda. Saya berdagang, tapi yang saya dagangkan, yang saya jual itu adalah uang. Itu konsepnya. Kalian menjual barang, ujung-ujungnya tetap saja mencari untung. Membeli barang, dijual barang, dilebihkan penjualnya. Membeli dengan harga 500 misalkan, dijual 550 misalkan. Boleh tidak? Boleh. Orang jahiliyah berpikir berbeda pada saat itu. Apa repot-repot membeli barang? Mending aja langsung uangnya. Saya menjual uang dengan cari kredit card. Begitu. Meminjamkan uang. Nih saya pinjamkan uang 500.000 bayar per temponya per 1 bulan 550.000. Sama tidak konsepnya dengan jual? Dengan menjual barang sama tidak? Sama. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ya, innamal bai'u mislur riba. Ya. Jual beli itu seperti riba dalam segi apanya? Dalam segi mendapatkan untungnya, tapi oleh Allah ditetapkan konsep wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Aku halalkan bagi kalian jual beli. Silakan bebas mencari untung berapapun bebas, asal antara penjual dan pembeli ridho begitu. Boleh ibu membeli barang 100.000 dijual 1 juta? Boleh. Asal ridho. Asal ridho dan tidak boleh ada jahalah. Kan ada ya, jahalah itu sesuatu yang belum jelas. Adanya goror. Goror itu penipuan. Barang KW ini bagus asli. Nah itu tidak boleh. Itu namanya goror, itu tidak boleh. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang yang ngaku-ngaku habaib itu ya, menjual tasbih 100 juta ya, mengaku-ngakunya ini tasbih Rasulullah. Dan saya dapatkan dari mimpi. Itu banyak sekarang itu. Jadi sekarang mah berjualan keturunan ya. Padahal kalau memang itu habaib harusnya tidak boleh begitu kan. Harusnya dakwah saja gitu kan. Dan zakat pun diharamkan kan kalau keturunan Nabi kan. Itu zakatnya diharamkan ya. Ya untuk keluarga Nabi itu diharamkan zakat. Ini kok begitu nggak ada zakat. Jadi Habib Nawawi itu kan. Begitu. Nah inilah konsepku yang harus kita perhatikan. Jadi jual beli itu diperbolehkan, silakan bebas jual beli, ya silakan. Awas, tapi tidak boleh jahalah, tidak boleh goror, tidak boleh menipu dalam menjual. Begitu. Itu batasannya, tidak bolehnya. Jadi pada dasarnya boleh, muamalah itu setelah ada larangan maka kita hindari, tidak boleh goror, menipu dan yang lainnya. Jahalah pun tidak boleh, melakukan riba pun tidak boleh begitu. Kemudian ini yang dimaksud dengan pohon kurma, yang dimaksud adalah ibadahnya kuat, gitu kan? Jadi batang pohonnya kuat, maksudnya ibadahnya jelas, begitu, jelas dalilnya. Tahajud pun jelas. Kenapa ibu jam 3 ngantuk-ngantuk bangun dan tahajud, kenapa? Ada perintahnya. Sampai oleh Rasul diberikan keringanan tahajud. Boleh melaksanakan witir dulu, qobliyah, ba'da, isya, ya boleh witir dulu 3 rakaat. Boleh seperti itu? Boleh. Asal tidur dulu nanti diserang tidur. Nanti sisanya 4 atau 2, 8. Jumlahnya jadi 11 dan banyak hadisnya seperti itulah. Salat duha minimal 2 rakaat.
Kata Nabi SAW, cukup 2 rakaat kalian sudah bersedekah sebanyak 360 sendi dalam diri kita. Ada yang mau menghitung Bu di sini, sob? Ya. 1, 2, 3, 4. Hitung aja bukan 360 sendi semuanya. Ya, begitu. 360 sendi. 4 rakaat. Man sholat duha arba'a rakaatin. Barang siapa yang salat duha 4 rakaat, maka kata Allah dalam hadis kursinya, aku cukupkan kebutuhanmu untuk hari ini. Begitu. Kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah dengan salat duha 4 rakaat. Salat duha 8 rakaat, aku akan keluarkan khazainus samawati wal ardo. Khazin, perbendaharaan bumi, aku akan berikan kepada orang yang merutinkan duha 8 rakaat. Itu ada dalilnya, sahih semuanya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Rasulullah SAW sholat melaksanakan duha 2 atau 4 atau 6 atau 8 dengan 1 kali salam tanpa ada tahiyat awal. Begitu caranya. Dan tidak boleh dilakukan 2-2, sekali saja. Kalau mau 2 rakaat sudah 2 rakaat, tidak boleh begini. Sekarang 2 rakaat, nanti 2 rakaat, jam 9. Misalkan jam 7 2 rakaat, jam 9 2 rakaat, jam 10 2 rakaat dicicil, nggak usah. Jadi kalau mau 2 rakaat, 2 rakaat saja. Kalau ada waktu, 4 saja. Ada waktu, udah semangat nih, ngomong agak semangat ya. Sehari semangat 8 rakaat. Gitu caranya. Nah itu. Ini merupakan dalil pokok konsep dalam ibadah dan muamalah. Kita lanjut, yang ketiganya, daunnya tidak mudah rontok. Dalam ayat Al-Quran surat Ibrahim tadi yang dimaksud adalah daun-daunnya, dahan-dahannya menjulang ke langit. Kalau bahasa Sunda ngarang ada ke langit. Daunnya tidak mudah rontok. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan, pohon kurma yang daunnya tidak mudah rontok, walaupun ketebak angin, gambarkan saja pohon kelapa gitu. Daunnya kan tidak mudah rontok ya, kuat sekali daunnya. Itu doanya kuat maksudnya. Doa umat muslim itu selalu diijabah. Bu, pernah ibu berdoa tapi tidak diijabah? Banyak ya? Banyak. Tapi mengapa? Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kau kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Tapi perasaan belum dikabulkan ya. Perasaan. Nah, di sini harus tahu konsep doa. Kalau tidak tahu konsep doa, nanti kesananya bingung. Makanya taklim ya. Para ulama menjelaskan ada 7 konsep doa. Prinsip doa itu pada dasarnya doa kita itu diterima oleh Allah. Hanya saja cara pengkabulan Allah mengkabulkan doa kita itu bermacam-macam. Gitu. Tidak langsung ya Allah minta emas, sulit kurang emas. Ya, tidak. Kata bapak-bapak, ya Allah minta bidadari. Istilahnya kayak ngomong gitu. Tidak demikian. Jadi ada 7 konsep. Pertama, Allah langsung memberikan di dunia. Ini yang pertama. Kita berdoa bisa jadi oleh Allah langsung diberikan di dunia pada saat itu pula. Min ghairi min haitsu la yahtasib. Itu yang pertama. Pertama bisa langsung diijabah di dunia saat itu pula. Itu bisa jadi demikian. Kedua, Allah simpan untuk masa mendatang. Bukan hari ini, nanti besok diijabahnya. Tidak besok, minggu depan, tidak minggu depan, bulan depan atau tahun depan, begitu. Ya. Ya Allah ingin piring anu halus, misalnya Allah jangan ya. Dijawabnya tahun depan, ya, begitu. Begitu. Jadi tidak langsung sekarang, bisa jadi nanti, gitu ya. Nanti dijawabnya. Jadi yang kedua adalah ditunda untuk masa mendatang. 3. Allah berikan untuk keturunan kita. Nah ini konsep yang ketiga. Jadi suksesnya kita itu doa dari orang tua kita, begitu.
Atau kita berdoa kepada Allah meminta kesuksesan dunia dan akhirat, terutama misalkan ingin dimapankan dalam ekonomi, masih belum diijabah. Ini berarti konsep yang ketiga bisa jadi oleh anak keturunan kita. Begitu. Ingat Bu, sukses dalam memahami ekonomi itu bukan IQ ya. Ya bukan ya. Jadi itu konsep kita, awas jangan begini ke anak itu tidak bisa matematika itu dicacat, dimarahi, jangan. Ada multiple intelligence ya. Ada berapa? Kecerdasan seseorang itu ada berapa? Dulu ada 7 ya, tahun 1998 ya. Itu ada 7 konsep kecerdasan manusia. Tahun 2010 meningkat jadi ada 8, ada 7, sekarang meningkat ada 8 dengan memasukkannya konsep SQ. Kan ada IQ, EQ, SQ ya, spiritual dimasukkan. Nah sekarang muncul lagi dengan munculnya pendidikan ala kurikulum apa namanya sekarang? Merdeka. Kurikulum Merdeka itu diambil dari konsep pemahaman manusia yang berbeda begitu. Mengajarkan terbang kepada burung, mengajarkan berenang kepada bukan, kan udah bisa berenang kepada bebek begitu. Jangan mengajarkan loncat kepada bebek atau lari kepada bebek, mau bisa. Itu kan konsep kurikulum. Hanya waktu saya di distrik di Ciputat pertama kali muncul itu konsepnya kurang tepat, makanya sekarang direvisi lagi. Kenapa kurang tepat? Saya lihat waktu membuat konsep pendidikan, kurikulum, pembelajaran, target, tujuan untuk SMP itu dimasukkan ke SD. Anak nggak mungkin bisa kan. Bahkan konsep untuk SD dimasukkan ke TK, sehingga guru-guru TK kan kebingungan. Ya. Kebingungannya apa Bu? Ya, jadi ketetapan pemerintah harus begini, sedangkan kemampuan anak kan belum nyampe kan. Begitu. Makanya kata Nabi, dari kata Ali bin Abi Thalib, lahir waladaka qobla sab'ah. Jadi waktu 7 tahun itu banyak bermain edukasi. Itu kan salah satu konsepnya. Itu kekurangannya, makanya sekarang udah 3 kali revisi dan sekarang mau ada revisi lagi, revisi keempat sekarang. Terus saya revisi ya. Begitu. Nah ini merupakan pemahaman. Jadi ingat bahwa kecerdasan anak itu bukan hanya IQ, bukan, tapi spiritualnya dan emosionalnya. Itu yang harus kita pahami, emosional pada anak. Teman-teman saya itu, saya paham banget ya teman-teman waktu di S1, S2, S3 atau waktu di pesantren kan. Itu secara IQ-nya tuh Masya Allah, hafalannya bisa dibilang jelek banget. Di rapotnya yang hitamnya cuma 2. Kalau dulu kan konsepnya main bodoh-bodoh kan, disebut tidak paham ya, sangat tidak paham terhadap pelajaran, tapi sekarang paling sukses. Sekarang memegang perusahaan susu Sulaiman, terus perusahaan travel, apalagi yang ke TikTok sekarang, sehari itu hampir ratusan juta. Gitu. Insya Allah itu. Padahal waktu belajar tuh pokoknya aja. Tapi yang cerdas-cerdas sekarang justru kebingungan cari kerja di parkir itu. Nggak ada lagi kerjaan. Pas saya temui teman itu jadi tukang badut. Tukang badut kan itu bahaya itu. Jadi ini yang harus kita pahami nih kepada anak. Konsep spiritual dan emosional pahami oleh ibu. Anak-anak kita itu cerdas dalam bidang apa begitu. Itulah yang harus dikembangkan. Makanya para sahabat itu jadi ahli hadis semua tidak. Jadi ahli Quran semua tidak. Jadi ahli ekonomi saja tidak. Bahkan ada seorang nenek-nenek yang rajin ibadah, rajin sasapu, pun Nabi ditetapkan sebagai tukang sasapu di masjid, ahli surga atau tukang sasapu. Nenek siapa namanya? Nenek Mulaikah, sudah terkenal. Nenek Mulaikah, ya. Jadi di konsep paham ini, anak kemampuannya dalam bidang apa? Jangan ingin menguasai semuanya.
saya matematika bahasa, wah itu mah kita juga kesulitan ya. Persediaan juga kesulitan. Gitu. Jadi pahamilah, yang lain cukup tahu, cukup hafal, tapi ada skill dalam anak kita, dalam diri kita pun skill apa yang harus kita kembangkan. Itulah. Kemudian skill tersebut sibgoh dengan Islam, sibgoh Allah, begitu. Disibgoh dengan Islam nanti. Kalau pedagang, ini skillnya pedagang, jadilah pedagang jujur. Kata Rasulullah, pedagang jujur mengantarkan ke surga. Begitu. Ada orang yang suka macul, oleh Rasulullah ditempatkan untuk macul pegunungan agar Bilal bisa ada di atas, ya, begitu. Kalau kita lihat kan di Ka'bah itu di sebelah yang suka yang ada kamar sinajah, ya, di sana kan ada gunung ya kecil, itu tempat adaan Bilal dulu, dan ada teteh-tetehan. Itu kan oleh sahabat dibuatkan tangga, ya kan. Orang yang hanya membuat tangga tersebut masuk surga dengan membuat tangganya, begitu. Ada orang yang hebat suaranya, dia dijadikan tukang adaan. Kata Nabi, dia masuk surga dengan adanya. Ada yang tukang jualan, jualannya jujur, masuk surga dengan jualannya. Ada orang yang suka sedekah, masuk surga dengan sedekahnya. Ini skill sibgoh namanya. Sibgoh, kemampuan seseorang yang sudah disibgoh dengan Islam. Ini yang harus kita pahami. Jadi poin ketiga itu doa kita untuk keturunan. Makanya minta kepada Allah dua saja, cukup soleh dan cerdas untuk anak kita. Untuk keturunan. Ya, harus cerdas. Karena kalau soleh saja tanpa cerdas, tipuan kena. Cerdas saja tanpa soleh, tukang nipu kena, gitu kan? Jadi harus dua, soleh dan cerdas. Yang keempat, Allah menggantikan dengan yang lebih baik, begitu. Jadi doa kita itu digantikan. Ya Allah, pengen apa biasanya? Ya Allah, pengen mobil yang pintunya 2, ya Allah, itu kan biasanya. Diberikan pintunya 4. Ini yang terbaik. Kenapa? Karena keluarga kita keluarga besar. Pelit dong, namun 2-nya untuk 4 orang 2 kan, gitu kan? Jadi pelit, ya kan? Tapi oleh-oleh dikasihkan pintu 4, seatnya seat 3 misalkan. Seperti itu ya gambarannya. Jadi permintaan kita digantikan dengan yang lebih baik. Mungkin ada yang berpengalaman juga bobogohan 5 tahun dengan sedoi ya. Ibu-ibu di sini mungkin mengalami juga misalkannya. Bobogohan 5 tahun dan nikahnya dengan yang lain ya. Gitu. Ada yang gitu tidak? Ada ya gitu. Ini yang terbaik tuh ya. Itu yang terbaik. Kemudian yang ke-7-nya, oh ya berarti konsentrasi Mas ya. Yang lain tidak mendengarkan. Yang ke-5 ya. Allah gantikan dengan kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan. Ibu misalkan pergi ke Pangandaran. Kemudian suatu saat pas hari H-nya mau berangkat, tiba-tiba sakit. Rugi tidak ikut. Belum tentu rugi. Tiba-tiba bos ke Pangandaran dijungkel, mati semua. Untung ngedengilu ya, nah itulah ya. Ya itu. Syukur alhamdulillah nggak ikut. Nah itulah digantikan. Itu muncul atau buah dari doa kita, begitu digantikan oleh Allah dengan kesehatan dan keselamatan. Begitu. Keenam, Allah gantikan dengan maghfirah. Ini hadisnya banyak sekali Bu. Ada nggak Bu di sini yang sakit pinggang? Banyak. Sakit pinggang? Iya. Tidak ada rasa sakit maupun marod kalimatnya. Makin marodin. Tidak ada seseorang yang merasa sakit. Kemudian dia tetap istiqomah menjalankan kebaikan. Kemudian juga dia sabar. Maka rasa sakitnya akan menjadi maghfirah, penghapus dosa-dosa. Jadi suatu saat dengan hadis ini bahwa rasa sakit yang kita rasakan itu harus disyukuri aja. Begitu. Oh ternyata rasa sakit itu penghapus dosa, begitu. Sampai ada orang yang meninggal karena sakitnya. Kata Nabi SAW, seseorang yang meninggal karena sakitnya, diabetes, nyeri waos, nyeri mastaka, jadinya dia. Pokoknya ketika dia sakit dan sampai meninggal, maka kata Rasulullah dihabisi dan maksud dihabis ini dihabiskan dosa-dosanya sampai dia laqi Allah, bertemu dengan Allah dengan penuh kesucian dari
dosa-dosa ya begitu. Ya. Jadi mendingan sakit mendingan tidak. Mendingan tidak sesekali sakit itu aja. Ya, jangan tidak sakit, jangan bahaya. Kalau orang yang selamanya tidak sakit itu adalah kenapa? Namanya apa? Istilahnya apa dia lupa? Istidraj. Apa istidraj? Bu, saya mau nanya Bu sekali Bu. Kalau nyumpun itu bahasa apa Bu? Bahasa Indonesia-nya apa? Ya, saya lebih dari 200 buku ya nulis di jurnal juga. Itu kalimat sumpun itu selalu keluar dan saya kesulitan untuk menerjemahkan. Sampai saya menerjemahkan kalau ada dalam hadis-hadis terjemah ya. Itu saya menyebutkannya sumpunan dalam huruf B Sunda, itu bahasa Sunda maksudnya. Ya, kalau barangkali Ibu nanti baca ya. Gitu. Itu sumpun itu apa bahasa Indonesia? Sumpun. Apa Pak? Menyumpun ya. Itu bingung. Menyumpun. Sumpun. Sumpun itu adalah istidraj. Itu orang yang tidak pernah sakit itu istidraj. Masih bahaya itu. Kalau di masa sehat sebenarnya terasa tos 30 tahun teh pernah gering, nah harus hati-hati. Padahal abi mata kamasi tara sholat tara kasih sehat tuh. Awas itu hati-hati. Istidraj gitu. Ketujuh, Allah simpan untuk nanti di akhirat. Begitu doa kita. Jadi ada 7 Bu. Pak. Ada 7 doa kita disimpan. Bahkan dalam ayat kursi, dalam hadis kursi kan, kalau aku ijabah sekarang, bisa jadi kamu menjadi orang yang durhaka. Pernah mendengar kisah sahabat? Ya itu ceritanya. Meskipun hadis Nabawi ya, tapi itu menjadi batasan. Jadi memang ada seseorang yang diberikan kekayaan itu bahaya untuk dirinya. Bisa jadi dia menjadi sombong. Makanya senagar tengah saja dikodri dengan ukuran yang biasa saja Allah berikan. Dan kita husnudon. Bisa jadi nanti di akhirat lah doa kita akan diijabah. Ini prinsip doa. Kemudian selanjutnya pohon kurma itu lariha laha wa ta'muha kulun. Kurma itu lariha, tidak harum tapi rasanya manis. Ada tidak kurma yang harum? Wah, ini kurma ada tidak? Tidak ya. Tapi rasanya manis. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ikhlas dalam beribadah. Mukmin seperti pohon kurma. Kurma itu tidak harum tapi manis rasanya. Yang dimaksud ikhlas. Wujuduhu atau adamuhu kawujudihi, begitu. Tidak adanya orang ini seperti ada. Jadi sosok seseorang itu harus benar-benar dirindukan. Pengaruhnya besar ketika masih ada dan sudah tidak ada. Jangan sampai wujuduhu kadamihi ayana saya tambah terpengaruh. Bahkan dari kok mendingan kan. Nah, jangan seperti itu. Jadi di sini merupakan ikhlas dalam beribadah. Kemudian pohon kurma itu bisa tumbuh di tempat gersang, panas dan tandus ya. Kalau kita ke daerah Taif atau ke daerah antara Bayruha ya, Bayruha itu ada 2 ya. Bayruha itu pohon kurma milik Tolha yang sekarang jadi halaman Masjid Nabawi yang ada tanda ini payung ya, payung. Nah dari batas sana payung dari payung ke sana itu adalah Taman Bayruha milik Tolha. Nanti ada nomor kalau tidak salah 317 kalau tidak salah. Ada sumur Bayruha yang ada tanda merah, kuning, hijau. Itu yang bulat-bulat antara 2 tiang Masjid Nabawi. Itu sumur itu. Ya, sumur Bayruha. Dan Bayruha di tempat sekitar 5 kilo nanti jaraknya dari Masjid Nabawi ke Bayruha Tolha. Tapi sekarang si pohon kurmanya sudah tidak ada ya sekarang. Gitu. Nah di sini disebutkan pohon kurma itu tumbuh di tempat gersang, panas. Maksudnya adalah orang mukmin harus siap berjihad dimanapun, apapun. Gitu.
Bu, tahu tidak perbedaan iman dan takwa? Tahu tidak? Iman itu percaya, ngaji itu wajib, gitu ya. Paham ya? Thalabul ilmi itu hukumnya wajib. Sholat itu hukumnya wajib. Sholat tahajud hukumnya sunnah. Itu iman namanya. Itu iman. Tapi actionnya takwa. Itu pelaksananya takwa. Kenapa kita tidak melaksanakan tahajud padahal pahalanya besar? Kenapa? Karena ketakwaan kita menurun. Begitu. Jadi orang yang bertakwa itu tanpa berpikir ketika adanya kewajiban, tanpa berpikir ngaji nggak ya, itu takwa. Begitu. Tapi kalau begini otomatis, di sini ada pengajian nih, rutinitas hari Sabtu jam 7:30, itu sudah tidak berpikir lagi, langsung otomatis gerak badan tersebut, ya, untuk melaksanakan. Itulah yang disebut dengan takwa namanya. Jadi kalau hanya masih berpikir itu baru iman, gitu ya. Makanya ada sehat wal afiat. Apa bu perbedaan sehat dan afiat? Sehat apa? Secara definisi umum sehat itu terlepas dari penyakit ya. Itu yang disebut dengan sehat. Afiat itu adalah sesuainya jasad ketika dilaksanakan kewajiban. Begitu itu afiat. Ada orang yang tidak sehat tapi afiat. Dia sedang sakit tapi melaksanakan pengajian, itu afiat. Orang yang sehat tapi tidak ikut pengajian, itu sehat tapi tidak afiat. Begitu. Jadi afiat itu sesuai dengan tubuh badan kita ketika melaksanakan kewajiban. Itu namanya afiat namanya. Itu afiat ya. Sama dengan pohon kurma yang selalu tumbuh walaupun di tempat yang gersang. Nanti kita bisa simpulkan filosofi pohon kurma itu ada 6 ya. Akar yang kokoh, tauhid yang kuat, batangnya yang kuat, ibadahnya jelas, daunnya tidak mudah rontok, maksudnya adalah doa yang tidak ditolak, buahnya manis, menyehatkan, kemudian meskipun tidak harum, menunjukkan akhlak muamalah, niatnya ikhlas dan niat akhlak dan muamalahnya baik. Kemudian bisa tumbuh di tempat gersang, sabar dalam ujian, jihad. Kemudian buahnya yang manis tadi prioritas ikhlas ya. Gitu. Jadi ada 6 dan 6 filosofi kenapa mukmin disebut sebagai pohon kurma. Sudah 11 baru 1. Ada aja lagi. Masih panjang soalnya. Selanjutnya nanti tentang lebah ya. Lebah itu diam di pohon yang indah. Tempat-tempat lebah itu diamnya di tempat yang indah. Masalul mu'mini masalul sabilillah. Nahlah. Di tempat yang bersih, memakan makanan yang baik, mengeluarkan juga yang baik. Apa yang dikeluarkan? Madu. Itu gambaran orang mukmin. Dengan siapa kita bergaul, itu kan di mana kita berada, itu selalu diperhatikan. Gitu. Selalu makan makanan yang baik. Ucapan kita harus baik, muamalah kita harus baik. Begitu. Apa yang kita keluarkan dari madu, lebah mengeluarkan madu. Apa yang kita keluarkan dari ucapan, semuanya baik-baik seperti madu. Ya, ibu mau di madu mau diracun? Bingung ya? Kalau jawaban dari saya bagus tuh. 10 babi meracun akan diracun duluan, akan meracun duluan. Jawabannya keras sekali ya. Nah, kemudian lebah itu apabila dia dibaiki maka akan memberikan kebaikan. Tapi ketika lebah itu diserang, terganggu, maka itu orang mukmin. Ketika agamanya diusik, dia siap berjihad. Itu seperti lebah, jangan begini, biarin lah, asal jangan kita aja. Itu mah bukan orang mukmin. Itu lebah gambaran. Kemudian seperti emas, ini gambaran saja ya. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan selanjutnya lagi, insyaallah.
kalau ada waktu sih. Masih ada waktu kan? Pasti. Yang terakhir seperti emas, emas itu kata Rasulullah SAW, masalul mu'mini sabilati dahab. Mukmin itu seperti emas. Kenapa? Emas itu kalau dibakar timbangannya tidak akan mengurangi. Ibu punya emas ya? Mau dibakar nggak? Enggak ya, lebarnya jadi kurang harga ya. Ini untuk membuktikan saja kalau tidak percaya. Kata Rasulullah, emas itu kalau dibakar dilelehkan, ya, itu beratnya tidak akan berkurang. Soalnya cobaan kalau tidak percaya. Ya, percaya tidak? Tidak, kalau tidak saya buktikan sekarang ya. Ya, cukupnya berapa? 50 gram saudara. Dipanaskan, jadi mencair. Ya, mencair. Itu tidak akan berkurang kata Nabi gramanya. Beda dengan besi ya. Kalau besi aluminium, timah, tembaga itu ketika dipanaskan itu berkurang. Kenapa? Karena ada lempengan dan yang lainnya ya, itu berkurang gramanya. Kalau emas tidak. Apa maksudnya? Itu dijelaskan oleh para ulama. Nabi pun menjelaskan. Maksudnya yang pertama adalah istiqomah, begitu. Istiqomah. Yang kedua adalah memprioritaskan kualitas dalam ibadah. Jadi kualitas ibadah, jangan banyak tidak berkualitas, tapi sedikit berkualitas, apalagi banyak berkualitas. Yang ketiga adalah keindahan, karena tajzin emas itu indah, perhiasan. Jadilah mukmin sebagai perhiasan yang indah di mata masyarakat. Itu ya, jadi ada 3 dulu nih. Ini juga belum dijelaskan semua. Hadisnya ada lebih dari 20 hadis ini, banyak sekali. Ikhwatul iman rahimakumullah, sudah jam 11 lebih 10 menit, kurang 1 menit. Itu kiranya yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi, ilmu, dan tazkirah untuk kita semua. Ada pertanyaan tidak? Ada? Masalah sholat Ya. tidak pernah ada siapa satu bertanya kalau kita bekerja setelah ada subuh itu nggak boleh sholat kecuali khotbah itu kan khotbah di mana nasab yang tidak itu nggak boleh Oh, nggak boleh sih. ya ada benar itu Oh iya. Pertama begini hadisnya. Sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla an tajlisa idza dakhala al-masjid. Yang pertama. Ini Nabi rutinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid apabila beliau masuk masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa summa yaqra'ul Qur'ana bi ayatin. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beres sholat 2 rakaat tahiyatul masjid yang kita sebut tahiyatul masjid. Nabi membuka Al-Quran. Setelah Nabi membuka Al-Quran, Nabi menunggu adzan. Setelah adzan subuh dikumandangkan, Nabi sholat qobla subuh. Qobla subuh kata Nabi, rakaataini qobla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat qobla subuh itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis itu jelas ya. Jadi Nabi sholat dulu 2 rakaat, jadi diperbolehkan. Gitu. kita masuk masjid dan Ya. ada Ya, kalau setelah ada, itu ada sholat sunat-sunat yang lainnya juga, sebetulnya. Setelah ada, kalau kita ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu diperbolehkan. Jadi sholatnya yang pertama, kan ada sholat itu sholat syukur wudhu, tahiyatul masjid, qobla subuh, gitu ya. Kalau kita ingin melakukan ketiganya karena ini amal-amalan fardiyah, maka kita diperbolehkan untuk sholat syukur wudhu dulu. Itu boleh. Kadang sholat syukur wudhu tidak boleh dipisahkan dengan sholat yang lainnya. Kemudian kita berdiri lagi, sholat tahiyatul masjid. Kemudian dengan tahiyatul masjid, setelah itu beres, kita sholat qobla subuh, itu diperbolehkan. Bahkan Imam Malik pun, mazhab Malikiyah pun membolehkan. Hanya memang ada yang berkata, ini pendapat bukan hadis, yakfika rakaataini bi sholati qobla subuhi. Ada pendapat. Cukup bagimu apabila ada dikumandangkan atau masing-masing cukup dengan 2 rakaat qobla
subuh saja ada. Ini cuma beda pendapat antara mazhab Malikiyah dengan Hanafilah. Kalau mazhab Syafi'iyah itu ada dua pendapat. Mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu boleh, mau melaksanakan langsung qobliyah subuh juga boleh karena dalilnya ada. Itu pendapat. Silakan aja kalau mau melaksanakan qobliyah subuh langsung atau mau melaksanakan tahiyatul masjid dulu diperbolehkan. Kecuali sedang tawaf ya. Kalau ibu bapak tawaf nanti tidak usah sholat tahiyatul masjid, cukup dengan tawaf aja. Itu dia, Pak. Boleh. Setelah tiga, Pak. Ya. Ada sholat Jumat, ada sholat Idul. Ya. Itu berpasangan sholat berarti Sampai ada sampai imam naik mimbar ya. dan saya kan sholat belum selesai. Itu kan kata kita, ini kan itu sholat pas matahari tegak lurus kan nggak boleh kan? Iya, nggak boleh. Itu boleh nggak, Pak? Ya. Salah satu yang hanana anis sholati, ada 3 waktu yang kami larang untuk melaksanakan sholat. Pertama kata Nabi tentang sholat ketika matahari mulai tatlu syams, matahari mulai syuruk atau mulai terbit, itu dilarang, diharamkan sholat. Yang kedua ketika matahari ada di tengah-tengah. Yang ketiga ketika matahari terbenam, itu dilarang. Bagaimana dengan sholat-sholat intizar ketika matahari ada tegak di atas? Itu namanya sholat muqayyad namanya. Sholat muqayyad itu diperbolehkan. Sholat muqayyad. Misalkan sholat muqayyad itu mensolati jenazah, sholat intizar dalam waktu-waktu itu diperbolehkan. Jadi yang dilarang itu adalah sholat-sholat umum. Sholat-sholat umum itu dilarang dilakukan di ketika 3 waktu yang tadi ya. Ketika matahari mulai terbit, matahari di tengah dan matahari terbenam. Kalau sholat intizar itu diperbolehkan. Itu namanya muqayyad. Yang 2 rakaat salam pagi-pagi terus saja 2 rakaat sampai imam ke naik mimbar. Dan tidak ada hadis tentang sholat 2 rakaat setelah adzan. Tapi rata-rata di kita melaksanakannya. Apa-apalah beda pendapat. Nah itu yang ramai ya sekarang itu. Kalau penelitian saya dan sudah diuji, itu sholat syuruk itu hadisnya dhaif. Makanya saya tidak pernah melakukan dan jamaah-jamaah saya itu saya larang karena hadisnya dhaif. Gitu. Tapi ada teman saya yang mensahihkan juga gitu. Sampai jamaah itu ada 2 pendapat. Ya udahlah ini mah mungkin istihad ya. Hanya kalau pendapat saya pribadi berdasarkan penelitian dan pendapat para ulama itu hadis tentang syuruk itu sholat isyraq, sholat syuruk itu dhaif. Sholat isyraq itu sholat yang dilakukan 2 rakaat setelah sholat subuh. Kemudian dia tidak keluar, dia diam dulu sejenak sampai itoja'a. Itu bersandar. Setelah bersandar, kemudian dia sholat 2 rakaat namanya sholat isyraq. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya membandingi haji dan umroh. Pahalanya membandingi haji dan umroh. Sungguh pahalanya membandingi haji dan umroh hanya dengan 2 rakaat. Hebat ya. Jadi nggak usah haji umroh. Mahal. 30 juta ya. Mahal. Iya. Di antaranya itu. Hanya menurut penelitian saya itu hadis contohnya. Dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan ittirab. Ittirab itu sanad yang goncang sanadnya. Beda dengan awal duha itu beda. Nah itu yang sahih. Yang sahih itu yang sholat duhanya. Yang sahih. Awal duha itu ketika matahari sudah mulai memanas. Begitu, bukan isyraq bukan. Ya, kalau isyraq itu sholat paketan. Setelah sholat subuh tidak boleh keluar, harus diam di masjid, bersandar, kemudian sholat 2 rakaat itu paketnya. Dan itu dhaif gitu. Ya. Kalau hemat saya sih daripada melakukan sesuatu yang tidak jelas, mendingan yang sudah jelas saja. Duha itu dilaksanakan ketika matahari sudah mulai
terbit, panas. Meskipun tidak panas ya, tapi jam segini biasanya sudah mulai panas. Sampai kapan waktunya? Ya, para ulama memberikan batasan. Ada yang menyebutkan 15 menit sebelum waktu zuhur gitu. Jadi jam 11 juga bisa. Ya, jam 11 juga bisa. Pelaksanaannya bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, yang 10 juga ada, tapi diragukan riwayatnya adalah jam 2.40 itu juga jarang ya. Sampai 8 dia jarang. Itu apa juga jarang ya. Kalau kuat 4 saja. Yang fika hajaka yaum kata Allah, kata Rasulullah. Aku akan cukupkan, Allah akan mencukupkan kebutuhanmu pada hari ini. 4 rakaat salat duha. Sahih. 8 rakaat itu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW ketika Futuh Mekah, Nabi sholat 8 rakaat di Mekah, sholat duha. Itu dalil ketika safar boleh sholat duha. Misalkan ibu-ibu di sini lagi main ke Jogja, boleh sholat duha di Jogja? Boleh, kecuali sholat rawatib itu tidak. Nggak usah rawatib itu, karena Nabi belum pernah melaksanakan sholat rawatib ketika safar, kecuali sholat qobla subuh gitu ya. Itu jadi sesuai dalil aja. Ya. Ya. Ya, dalam hadis salat dua yang afdal itu hatta taqaddu fi shalah. Ketika matahari sudah mulai agak memanas. Waktunya umum ya, fleksibel, jam 9, jam 10, jam 8. Pokoknya sudah matahari sudah. Kalau ibu filosofinya begini, gambarannya, hasilnya. Ibu menjemur jam berapa biasanya? Umumnya awal-awal jam 8-an ya, karena matahari sudah mulai panas. Jadi waktu utama itu dari jam 8-an sampai jam 10-an. Ya. Maksudnya sedang sibuk-sibuknya bekerja tapi menyempatkan salat duha, itu yang terbaik kata Rasulullah. Gitu ya, mendawamkannya. Ustaz boleh nanya. Oh, masih ada ya. Mana dulu nih? Ini dulu. Ustaz, dengan kondisi perpolitikan seperti sekarang ini, bagaimana sikap muslim sebaiknya? Apa kita ngikutin ulil amri atau bagaimana? Baru aja tadi dibahas ini, Pak Mampu, filenya juga masih ada, atau live streaming tadi di YouTube juga ada ini. Gini, mentaati ulil amri itu wajib hukumnya. Taat pada ulil amri itu wajib hukumnya, selama ulil amrinya baik. Ati Allah wa ati wa Rasulullah wa ulil amri minkum. Kata Nabi begini kan, itu tadi ayat Al-Quran ya. Kata Nabi begini, saya di zamanun alaikum, akan datang kepada kalian suatu zaman di mana pada zaman tersebut pemimpin yang zolim, diktator. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kita menghadapi pemimpin seperti itu? Kata Nabi, tetaplah taat, karena akan datang pemimpin qulubus syaitan fi jismani insan. Pemimpin yang kalian hadapi nanti adalah hati mereka seperti setan tapi bentuknya manusia. Kata Rasulullah, tetaplah taat dalam hukum-hukumnya selama ketaatan tersebut tidak merubah kepada akidah. Kalau merubah kepada akidah, maka itu harus dilawan. Untuk sementara kita taat saja dulu ya. Jadi tetap taat kepada pemimpin, aturan-aturannya. Tidak boleh membuat rumah di dalam rumah. Taat aja dulu. Kecuali yang melakukan akidah itu baru kita tentang. Kita mau sama-sama bersama ibu-ibu pengajian TK Amalia ya. Mau ya. Sekarang taat aja dulu ya. Belum ada penyimpangan. Terakhir mungkin masbuk ya. Sholat jahar ketika imam sedang jahar. Oh iya, ini nih perlunya bimbingan kaifiat sholat. Ketika kita berjamaah ada adab-adab sholat berjamaah. Adabnya begini, faida quri'al qur'anu fastami'u lahu fansitu fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi ketika kita sedang berjamaah, makmum itu tidak boleh ikut baca. Tidak boleh.
Fastami'u, dengarkan. Ansitu itu diam. Diam, dengarkan, perhatikan bacaan imam. Begitu. Bagaimana kalau kebut kita baca? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh, dengarkan aja. Meskipun imam nanti sudah baca surat, ya, atau imam sedang baca di tengah-tengah surat Al-Fatihah, kita tidak boleh baca. Tugas makmum itu adalah fastami'u wa ansitu, itu kaifiatnya. Tidak boleh itu membaca. Kalau kita ikut membaca, apa gunanya imam atau ya? Dijaharkan. Ini dijaharkan ya. Jadi ketika dijaharkan, tugas makmum diam dan mendengarkan, ngargapkeun bacaan anak. Bagaimana kalau terlewat Al-Fatihahnya? Kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makmum bacaannya mendengarkan, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Ketika kita membaca atau mendengar imam sudah beres baca Fatihahnya, berarti kita masbuk, wajib menambah satu rakaat lagi. Masbuk. Ya, walaupun satu ayat ketinggalan. Gitu lah. Gitu. Meskipun nanti ada dalil mendapatkan ruku ya. Itu hadisnya tidak jelas sebetulnya. Ada dua pendapat nanti. Ya. Jadi pendapat yang pertama cukup mendapatkan ruku, mendapatkan rakaat. Menurut pendapat yang kedua tidak sah tetap karena tidak membaca Al-Fatihah. Itu ada dua pendapat. Silakan ibu bapak mau pendapat yang mana? Kalau saya lebih berpendapat kepada hadis yang sahih, yang jelas tidak membaca Fatihah, maka tidak sah rakaatnya, artinya menambah lagi masbuk namanya. Ya, masbuk. Jadi ketika bapak datang, imam sudah membaca Al-Fatihah, tidak boleh membaca. Cukup dengarkan saja, nanti kekurangannya tambah. Itu tata caranya ya dalam sholat berjamaah. Jadi tidak boleh membaca ya, kecuali imamnya sir. Kalau sir itu boleh. Sir itu tidak dijaharkan. Imam sudah lama, kita baru masuk, kita baca saja Bismillahirrahmanirrahim sampai walau dolin, berarti kita sudah mendapatkan satu rakaat. Itu kalau sir. Ya, kalau jahar itu tidak boleh ikut baca, harus diam. Fansitu wastami'u wa ansitu. Diam, dengarkan dan memperhatikan bacaan imam, tidak boleh ikut membaca. Itu yang ketentuannya. Kiranya sudah cukup ya. Ya, sudah jam 10 lebih 10. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, dan sudah cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.